Telak, PJ Heru sebut dirinya tidak ahli merangkai janji, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pendukung Anies sedang sensitif dan reaktif. Single sedikit langsung ngamuk dan mencaci membabi buta ke segala arah. Ternyata PJ Heru Budi Hartono benar-benar membangkitkan kembali suasana ala Ahok. Heru memang bukan Ahok, tapi Heru membuat banyak pendukung Anies kepanasan. Sama halnya Ahok yang bikin kadrun menggeliat bagai cacing ditaburi micin. Heru menggunakan pendekatan turun langsung ke lapangan dan bertemu rakyat untuk bisa melihat kebutuhan warga Jakarta secara dekat. Ini adalah gaya belusukan yang sering dilakukan oleh Presiden Jokowi. Mengapa turun ke lapangan dan bertemu rakyat itu penting bagi seorang pemimpin? Karena dia harus memahami persoalan dari sudut pandang rakyat. Katanya melalui Instagram. Menurutnya, pejabat harus memahami bagaimana rakyat menghadapi masalah dalam kesehariannya, bukan cuma sekedar beramah tamah atau agar terlihat bekerja. Dengan pengalaman 24 tahun bekerja sebagai birokrat di Jakarta, menjadi kaya bisa memberikan kinerja terbaiknya kepada masyarakat. Saya bukan seorang politisi, saya tidak kerap dengan seluk-beluk politik, saya tidak ahli merangkai janji, kata Heru. Saya ingin rakyat memiliki pintu langsung ke hadapan saya jika mereka merasa bahwa masalah mereka terkendala tanpa alasan yang memadai. Saya pelayan rakyat, tentu balai kota. Tempat saya mengabdi saat ini harus terbuka untuk mendengar keluhan dan masukan rakyat, katanya. Telak banget kan? Saya tidak ahli merangkai janji-janji. Dia mungkin tidak juga berjanji bahwa seluruh warga DKI akan memiliki rumah. Dia tidak pintar menebar janji bahwa tidak boleh ada lagi penggusuran. Dia tidak pintar membuat janji-janji manis seperti itu. Heru kalah telak dengan Anies yang begitu gampangnya menebar janji semanis gula dan seindah surga. Meski terdengar ngawur dan sulit dilakukan, tapi bagi Anies semuanya gampang. Tidak ada yang tidak mungkin. Dengan kekuatan kata-kata, semua bisa tercapai. Jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata. Jangan cuma kerja, dan kerja. Bertutur kata juga sama penting. Camkan itu baik-baik. Pada awal tahun 2020 saat terjadi banjir besar, Anies merasa hebat. Tidak mau disalahkan, bahkan terkesan tidak mau ikut kerjasama dengan pemerintah pusat menangani banjir. Saat itu, Menteri PUPR Pak Basuki mengatakan, saat menyusuri Kali Ciliwung dia mendapati banyak normalisasi sungai baru selesai 16 km dari panjang total 33 km, sehingga ada wilayah yang tergenang. Sementara itu Anies malah menuding normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah belum bisa mengatasi banjir dengan maksimal. Anies bilang ada wilayah yang sudah dinormalisasi tapi masih tetap banjir. Pak Basuki bahkan malas berdebat dengan Anies tentang efektivitas normalisasi untuk menanggulangi banjir di ibu kota. Saya tidak dididik untuk berdebat, katanya singkat tapi telak. Agak sulit berdebat dengan ahli mengolah kata. Tidak ada peluang menang lawan Anies soal debat. Jangankan menang, seri aja sulit. Gara-gara Anies yang sok pintar, banyak pekerjaan yang mandek dan terpaksa ditunda. Saya sungguh senang jika ada yang menyentil Anies secara tidak langsung seperti ini. Biar aja Anies sewot. Memang orang ini layak diberi tamparan keras. Biar aja pendukungnya kelonjotan. Lucu aja sih melihat mereka kelonjotan atau nangis guling-guling di lantai. Kalau mereka marah, artinya secara tidak langsung mereka mengakui bahwa Anies tidak bisa kerja. Mereka menutupi ketidakbejusan Anies dengan narasi sesat bahwa Anies menorehkan banyak prestasi. Dan ketika narasi tersebut terganggu atau terbantahkan, mereka kesal dan marah. Tidak percaya? Coba cari tempat di media sosial yang dihuni para kadrun atau pendukung Anies. Puji PJ Heru, kalian pasti akan langsung jadi sasaran tembak. Kalian pasti akan dituding buzzer RP, kafir dan sumpah serapah yang menggelikan. Adalah fakta Anies itu tidak bisa bekerja, hanya bisa bercuap-cuap. Tapi pendukungnya tidak senang fakta itu tersebar luas. Anies kebanyakan cari panggung dan pencitraan selama 5 tahun. Saatnya Anies dikuliti kebobrokannya satu persatu. Pasalnya, Anies dan kelompok di belakangnya ingin menguasai negara ini. Ini tidak boleh terjadi. Pendukungnya pun sudah mulai brutal dengan membuat narasi menyesatkan. Ini sudah terjadi beberapa kali. Mereka memilih main kasar dan licik. Bagaimana menurut Anda? Anies bungkam, hanya dalam 3 hari sudah 83 warga mengadu ke balai kota, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Meja pengaduan yang dibuka kembali oleh Heru Budi setelah ditutup selama 5 tahun oleh Anies ternyata mengundang banyak peminat. Ini membantah sekaligus menampar telak Anies yang selama 5 tahun tidak berani mengurus langsung keluhan dari warga. Kesimpulannya hanya dua, kalau bukan karena malas, maka tidak mampu. Kerja mau enak, keluhan warga dilempar sana-sini. Bawahan pun sama saja, sehingga warga bingung keliling-keliling entah mau mengadu kemana. Sejak dibuka posko pengaduan warga di Balai Kota, warga makin ramai yang berdatangan. Terhitung sudah ada 83 warga yang mengadu selama 3 hari dibuka sejak Selasa lalu. Pada hari pertama pembukaan posko, warga yang datang cuma 7 orang. Pada hari kedua, jumlah warga yang datang meningkat drastis menjadi 22 orang. Hari ketiga meningkat lagi menjadi 54 orang. Dan total dari selama 3 hari kurang lebih sekitar 83 orang. Bahkan hari ini pun masih banyak warga yang berdatangan meskipun awalnya posko pengaduan hanya dibuka pada Senin sampai Kamis. Kesimpulannya warga antusias, diprediksi dalam beberapa hari ke depan jumlahnya akan terus bertambah. Bahkan ada kemungkinan membeludak, apalagi jika ada banyak bukti bahwa warga merasa terbantu, bahwa masalahnya terselesaikan, Balai Kota akan menjadi penuh. Ini adalah bukti warga rela datang jauh-jauh asalkan masalahnya diterima dan diselesaikan. Tidak masalah kalau harus repot, asalkan masalah bisa ditangani. Ini juga menjadi bukti bahwa pelaporan masalah lewat aplikasi tidak selalu bagus. Ada masalah yang sifatnya sensitif atau masalah besar yang harus dilaporkan dan ada pertemuan tatap muka langsung. Berhubung Anies pasti kejang-kejang lihat ini, citra Anies rusak seketika. Pencitraan Anies yang katanya berpihak kepada rakyat memang sudah hancur. Ini karena masalah rumah DP 0 rupiah yang menjadi program paling ngibul yang pernah ada. Ditambah lagi warga yang antusias datang ke Balai Kota seakan menampar telak Anies bahwa Anies tidak becus kerja. Warga yang merasa terbantu akan berpikir, Anies kemarin kemana saja sih? Lalu mereka akan ceritakan ini dari mulut ke mulut kepada teman, saudara, kerabat, sahabat, atau tetangga. Secara tidak langsung Anies kena batunya sendiri. Anies tidak profesional. Anies tidak mau temui warga. Anies menang bacot doang. Anies cuma bisa bertutur kata indah, tidak bisa melaksanakan apa yang dia katakan. Syukurin deh. Ternyata ada saatnya di mana mata banyak orang terbuka dan sadar betapa kacaunya Anies saat memimpin dulu. Rakyat hanya dijadikan batu loncatan. Rakyat kecil yang lugu dijadikan alat untuk mendulang suara politik. Bahkan mereka menjadi korban politisasi agama. Mereka ditakut-takuti oleh kelompok sebelah agar tidak memilih pemimpin non-muslim. Satu gol telak yaitu posko pengaduan ini bisa dikatakan ini berhasil merusak panggung politik yang selama ini Anies dirikan selama 5 tahun terakhir. Anies sedikit banyak pasti risih dan tidak nyaman dengan kondisi demikian. Hasil kerja Anies saat ini terlihat sangat receh. Sebenarnya apa yang dilakukan Heru adalah hal yang lumrah sebagai pemimpin yang benar. Tidak ada yang spektakuler dan bikin mata terbelalak. Hanya saja Anies levelnya sangat rendah, kerjanya recehan dan tidak signifikan, sehingga apa yang dilakukan Heru terasa luar biasa. Maklum, selama 5 tahun, warga disuguhi makanan biasa yang dipersepsikan luar biasa enak. Saat ini warga diberi makanan yang enak dan akhirnya kembali sadar apa itu enak yang sesungguhnya. 5 tahun dalam kegelapan itu tidak menyenangkan. 5 tahun hidup dalam bayang-bayang gubernur yang hanya bisa bersilat lidah. Rasanya sungguh tidak berarti. Sebenarnya momen paling epik adalah jika Ahok ditunjuk kembali sebagai PJ Gubernur DKI. Wih, percaya deh, Anies bakal dipermalukan sampai semalu-malunya. Saya yakin pencitraan Anies selama 5 tahun bakal jadi abu dalam 1 tahun saja. Dijamin nama Anies hancur lebur dalam sekejap. Mau pamer prestasi apapun rasanya jadi tidak bermutu. Bagi yang merasakan perubahan dari Anies ke Heru atau menyesal sudah memilih Anies, ingat baik-baik ya. Anies mau jadi presiden, pendukungnya bakal brutal. Melakukan pengibulan demi kekuasaan. Jangan mau dibohongi, jangan mau dibodohi, apalagi dihadiahi sepetak tanah di surga. Bagaimana menurut Anda?